Halo semuanya, pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai statistika. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah ukuran penyebaran data. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengumpulan data, penyajian data, dan ukuran data yang berupa pemusatan data. Untuk pengumpulan data, kita sudah membahas ada 3 cara pengumpulan data, yaitu ada angket, ada wawancara, dan observasi. Kemudian untuk penyajian data ada tabel, ada piktogram, dan diagram. Untuk ukuran data ada pemusatan data dan penyebaran data. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemusatan data. Pemusatan data yang pertama itu ada mean. Mean itu adalah rata-rata. Kemudian ada median. Kemudian ada modus. Mean, kita ingat kembali rumusnya. Rata-rata hitung yaitu dari jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Kita ingat median adalah nilai tengah data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk modus adalah data yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Kita ingat kembali ya ini ya. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama itu ada jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Untuk rumusnya, jangkauan biasanya disimbolkan dengan J, itu dari X max dikurangi X min. Artinya, nilai data terbesar dikurangin dengan nilai data terkecil. Selanjutnya kita ke contoh. Berikut ini adalah data berat badan 15 siswa SMP. Kita perhatikan datanya. Jangkauan dari data di atas adalah kita cari nilai terbesarnya. X max-nya yaitu 43, nilai terkecilnya yaitu 36. Maka untuk mencari jangkauannya, X max dikurangi X min, yaitu 43 dikurangi 36, jawabannya adalah 7 kg. Untuk selanjutnya, kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Kita lihat, misalkan di sini ada data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Ya, itu datanya diurutkan terlebih dahulu. Dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Di sini kuartil dibagi menjadi 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah itu yang Q1, kuartil tengah itu yang Q2, kuartil atas itu yang Q3. Perhatikan rumusnya ya. Untuk Q1 itu X adalah data keberapa, jadi X 1/4 dikalikan N plus 1. Untuk Q2 X 1/2 dikalikan N plus 1. Untuk Q3 X 3/4 dikali N plus 1. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan contoh. Diketahui ada data, kita cari K1 nya untuk contohnya. Yang pertama, susun data dari yang terkecil hingga terbesar. Itu data sudah diurutkan. Kemudian kita cari N-nya itu udah berapa? N itu banyaknya data, ada 7. Untuk mencari K1 itu adalah 1/4 dikalikan N plus 1. N-nya 7 ditambah 1. Berarti K1-nya 8/4 sama dengan 2.
kuartil pertama itu berarti pada data kedua. Data kedua tadi apa? Adalah 4. Contoh kedua, dari data tersebut kita bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Ketemunya adalah Q2. Kemudian, dari 2 bagian tersebut kita bagi menjadi 2 lagi. Ketemulah Q1 dan Q3. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil, itu adalah sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Untuk simpangan interkuartil itu setengahnya dari jangkauan interkuartil. Setengah dikalikan Q3 dikurangi dengan Q1. Oke, perhatikan contohnya. Ada data, kemudian kita disuruh menentukan Q1, Q2, Q3, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kita harus urutkan data terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Kemudian, dicari banyaknya data ada berapa. Untuk mencari Q1, itu berarti pakai rumus 1/4 dikalikan banyaknya data, di situ ada 14, ditambah 1. Hasilnya adalah nilai data ke 3,75. Berarti di antara data ketiga dan data keempat. Kita cari rata-ratanya, berarti 5 ditambah 5 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Kemudian untuk Q2, berarti setengah dikalikan 14 plus 1, berarti hasilnya adalah data ke 7,5. Berarti kita cari antara data ke 7 dan 8. Kita bikin rata-rata berarti 7,5. Untuk data ketiga, rumusnya 3/4 dikalikan 14 plus 1. Hasilnya adalah 11,5. Kita cari data berarti antara 11 dan 12. Rata-ratanya berarti 10. Mencari jangkauan, Q3 dikurangi Q1, 10 dikurangi 5. Untuk mencari simpangan kuartilnya berarti setengah dari jangkauannya. Setengah dikalikan 5, hasilnya 2,5. Oke, untuk selanjutnya silakan buka quizizz.com. Saya akan share linknya di bawah. Peraturan pertama, kalian harus masuk kuis dengan nama, nomor absen, dan kelas kalian. Akan saya nilai. Kemudian, setiap siswa hanya dapat mencoba 1 kali. Jadi hanya cukup 1 kali. Kemudian jangan keluar dari game sebelum selesai.